Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fatika Sari, NIM D1B1241128. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Latar belakang. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Adapun rumusan masalah yang pertama, pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang ketiga, perwujudan wawasan Nusantara. Yang keempat, anatomi daerah yang ada di Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. A. Pengertian kedudukan wawasan Nusantara secara etimologis. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawasa atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, dan tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia. Pengertian geopolitik. Geopolitik Indonesia adalah pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara yang didasarkan pada letak geografisnya, dan juga disebut sebagai wawasan Nusantara. Geopolitik secara umum diartikan sebagai hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpanan dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, paham geopolitik bangsa Indonesia. Yang kedua, perumusan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, unsur dasar wawasan Nusantara. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografi negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografi tersebut. Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra, dua benua, serta terletak di bawah orbit geostationary satellite orbit (GSO), dan Indonesia bisa disebut sebagai benua maritim Indonesia. Wilayah negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam pasal 25
ayat UUD 1945 Amandemen 4. Atas dasar itulah Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yaitu wawasan Nusantara. Dan secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa ada di dalamnya pandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia. Perumusan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Secara berturut-turut ketentuan tersebut adalah: yang pertama, TAP MPR nomor 4/MPR/1973. 2. TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2/MPR/1983. Yang keempat, TAP MPR nomor 2/MPR/1988. Yang kelima, TAP MPR nomor 2/MPR/1993. Yang keenam, TAP MPR nomor 2/MPR/1998. Perwujudan wawasan Nusantara. Perwujudan wawasan Nusantara adalah konsep yang mencakup 4 pilar utama, yaitu yang pertama, kesatuan, yang kedua, kebangsaan, yang ketiga, kekeluargaan, dan yang keempat, kemandirian. Kesatuan mengakui keberagaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia, serta menghargai persatuan dan kesatuan bangsa. Kebangsaan mengakui dan menghormati identitas nasional Indonesia, termasuk bahasa, sejarah, dan budaya. Kekeluargaan membangun hubungan harmonis antar warga negara, serta menghargai nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Yang keempat, kemandirian mengembangkan kemandirian dan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Otonomi daerah yang ada di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan otonomi daerah selain melandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntunan globalisasi yang harus berdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Adapun kesimpulan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Ini merupakan sebuah konsep geopolitik yang menempatkan Indonesia sebagai satu kesatuan politik yang utuh meskipun terdiri dari ribuan pulau. Baik, itulah hasil pemaparan materi saya.